Jadi begitu ya Mbak, kurang menyenangkan ya. Lalu apakah Mbak Hilma siap melaksanakan proses-proses materi ini? Insya Allah sih. Oke. Saya tuh merasa senang sekali dengan datang kepada saya melakukan proses materi ini. Lalu apakah sebelumnya Mbak Hilma tahu proses itu apa? Belum ya. Sebelumnya saya kasih tahu dulu apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah sebuah proses pemecahan masalah yang dilakukan antara konselor yaitu saya sendiri dan Mbak Hilma sebagai konseling. Jadi di proses konseling ini Mbak Hilma akan memecahkan masalah yang dialami Mbak Hilma. Beribu ceritaan ya. Lalu di proses konseling ini itu tentunya ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Hilma itu datang kepada saya untuk melaksanakan proses konseling ini tanpa adanya paksaan. Yang kedua itu adalah asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini nantinya Mbak Hilma menceritakan semua yang dirasakan Mbak Hilma tanpa ada yang ditutupi sama sekali. Seperti itu. Lalu di asas yang ketiga ini ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Hilma nggak perlu takut nantinya kalau misal ceritanya itu bocor atau jadi kemana-mana seperti itu. Paham ya Mbak Hilma? Oke. Selanjutnya untuk melaksanakan proses konseling ini kita sepakati dulu ya waktunya. Untuk waktunya 30 sampai 40 menit apakah cukup Mbak Hilma? Bisa ya. Semoga kita bisa melaksanakan proses ini sampai tuntas. Mungkin begitu. Untuk mengawali proses ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba ceritakan apa yang dirasakan oleh Ibu Hilma tadi. Katanya tadi tidak menyenangkan. Ya tadi saya kurang bisa konsentrasi, kurang bisa fokus memperhatikan saya, jadi nggak terlalu menyenangkan. Oh, jadi karena kurang fokus terus itu membuat kurang menyenangkan seperti ya? Oke. Tapi sejak kapan hal itu bisa terjadi? Semenjak 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Baik, itu benar-benar memang perasaannya ya. Lalu apa yang membuat Mbak Hilma kepikiran atas hal tersebut? Kan cuma 2 minggu yang lalu ya Bu. Jadi sebelumnya itu saya habis UTS. Terus 2 minggu yang lalu itu dibagikan hasilnya. Kan seperti biasa kalau UTS kan saya belajar gimana caranya biar nilainya itu bisa bagus. Tapi ternyata waktu dibagikan hasilnya nggak sesuai ekspektasi saya Bu. Nggak sesuai sama apa yang saya inginkan, dan itu yang bikin saya kepikiran kenapa bisa kayak gitu. Jadi seperti tadi kan saya sebenarnya suka sama pelajaran matematika, tapi nggak bisa fokus karena itu tadi kepikiran. Oh, jadi itu yang membuat Mbak Hilma merasa tidak menyenangkan ya kan? Terus ya Mbak Hilma karena nilai UTS-nya kurang memuaskan ya. Baik Ibu memahami apa yang dirasakan Mbak
mungkin saya mungkin kemarin saya belajarnya kurang giat gitu, kurang optimal. Jadi untuk kedepannya mungkin saya harus belajar lebih giat, harus lebih optimis lagi. Oke, baik. Untuk kali ini kita akan mendiskusikan tujuan dari konseling ini sampai kita sampai di mana. Jadi tujuan kita kali ini untuk meningkatkan optimalisasi belajarnya bagaimana ya supaya nilai UTS yang berhasil jadi lebih baik kita yang bagaimana. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah saya? Oke, untuk mengatasi persoalan masalah yang bagaimana ini, dalam proses ini kita menggunakan pendekatan kognitif terapi atau biasa disebut dengan CBT. Jadi pendekatan ini tujuannya untuk mengubah pola pikiran yang tadinya itu negatif berubah menjadi positif seperti itu. Jadi tidak berburuk sangka pada diri sendiri bagaimana. Lalu di pendekatan ini juga mengatur dari segi psikologisnya dan dari segi emosionalnya. Begitu ya bagaimana pemahaman. Oke, untuk melakukan teknik CBT ini, sekarang kita akan melakukan refleksi dulu ya bagaimana. Jadi sekarang bagaimana duduk dengan nyaman, duduk dulu, posisikan duduk senyaman, selesai sendiri. Itu. Terus kita akan sudah lihat bagaimana. Oke, selanjutnya bagaimana bisa bersama-sama. Sama-sama relax, naik nafas, santai, luruskan yang dulu. Kita rasakan bagaimana. Sekali lagi bagaimana. Naik nafas lagi, lalu luruskan yang dulu. Sekarang untuk bagaimana bagaimana sekarang sudah berkonsentrasi, bagaimana sudah bisa optimal dalam belajar, sudah menghasilkan nilai yang sangat bagus sekali dalam menjalankan UTS ini. Lalu bagaimana berterima kasih pada diri sendiri bagaimana bahwasanya bagaimana telah berhasil mencapai apa yang telah diharapkan seperti itu. Dan itu membuat bagaimana lebih percaya diri dan tidak insecure maupun tertekan. Coba dari kamar sakit bagaimana? Kamar sakit makan dulu. Dari kamar sakit bagaimana? Makan dulu. Sekali lagi bagaimana? Dari kamar sakit makan dulu. Sekarang ibu masuk mengucapkan kata hamdalah kepada ibu masuk. Alhamdulillah. Sekali lagi. Alhamdulillah. Apakah dengan proses tadi ini sudah merasa tenang? Sudah ya. Bagaimana perasaannya bagaimana? Sudah lebih tenang. Jadi saya udah mulai merasa bangkit lagi. Alhamdulillah, kalau seperti itu bisa lebih tenang, bisa lebih relax, bisa lebih mengontrol emosi yang biasa kalau ini seperti itu ya. Alhamdulillah, karena jika kemarin tidak ada kemajuan, apakah untuk mau cek dengan berkomunikasi lagi atau tidak? Enggak usah, udah cukup. Ya. Oke. Tapi apakah masih ada yang meninggal? Sudah tidak. Tapi karena ini sudah relax, lebih enakan, mungkin sudah dirasa cukup ya. Pos ini karena waktunya sudah habis seperti itu. Oke, baiklah untuk mengakhiri pertemuan pos pada hari ini, mari kita mengucapkan anda bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, saya mau terima Ya,
ya Bu. Nah, untuk proses konselingnya ini sangat membantu. Ya, saya pamit dulu. Ya, saya kemudian tadi